Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Cindy Aurel Octaviana dengan NPM 214065107 dari Lokal A4 2021, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Tarakan. Di sini kakak akan membawakan materi dengan sumber buku tematik pada kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang kewajiban dan hak di rumah. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini, kira-kira gambar apa ya? Betul, gambar di samping ini adalah gambar macam-macam keadaan alam. Gambar yang pertama menunjukkan keadaan alam ketika dingin. Gambar yang kedua menunjukkan keadaan alam ketika hujan. Dan gambar yang ketiga menunjukkan keadaan alam ketika panas. Dan gambar yang terakhir, yang keempat, itu menunjukkan keadaan alam ketika malam hari. Coba sekarang kalian perhatikan pakaian yang digunakan oleh Beni, Siti, dan Udin tadi pada 4 keadaan alam tersebut kira-kira sudah cocok apa belum ya? Tidak ya adik-adik. Kenapa? Karena mereka menggunakan pakaian seragam dalam 4 keadaan sekaligus. Padahal untuk menghadapi 4 keadaan alam tersebut, kita harus menyesuaikan pakaian yang kita gunakan. Contohnya nih, ketika dalam keadaan dingin, sebaiknya kita bisa menggunakan pakaian dengan kain yang tebal atau jaket, seperti ini. Terus ketika musim hujan, sebaiknya kita membawakan jas hujan atau payung. Dan ketika malam hari, sebaiknya kita menggunakan baju tidur. Nah, adik-adik, manusia memiliki perbedaan dengan hewan. Kira-kira apa ya perbedaannya? Manusia tidak memiliki bulu yang tebal dan kulit yang tebal untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Oleh karena itu, manusia menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan pakaian demi melindungi dirinya dari keadaan alam panas, dingin, hujan, debu, serta hewan-hewan yang menyerang seperti serangga, semut, dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, terutama pakaian yang kita gunakan untuk melindungi diri kita. Sebagai bentuk wujud syukur kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk merawat dan menjaga pakaian kita supaya tidak cepat kotor dan rusak. Selain itu juga, kita harus menggunakan pakaian yang kita gunakan sesuai kebutuhan kita, dan kita harus mencucinya ketika kotor. Sekarang, kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Baiklah, kakak kasih tahu ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Sekarang, kita cari tahu apa saja dan hak kita terhadap pakaian yang kita gunakan. Coba kalian perhatikan teks di samping ini. Contohnya, seperti ini. Siti mempunyai kewajiban menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Lalu, kira-kira hak apa yang didapatkan oleh Siti?
hak yang didapatkan oleh Siti yaitu pakaian yang Siti gunakan itu selalu nyaman. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah kita mengetahui tentang kewajiban dan hak kita pada pakaian yang kita miliki, marilah kita mendengarkan cerita pengalaman Siti berikut ini. Ketika aku menjadi juara di sebuah perlombaan, ibu memberiku sebuah hadiah gaun panjang yang aku inginkan. Karena sangat senang, setibanya di rumah, gaun tersebut langsung aku cuci dan setelah itu aku setrika. Karena gaunnya sangat panjang, aku bingung cara melipatnya. Lalu ibu memberiku saran, sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat, tetapi digantung saja. Nah, setelah mendengar pengalaman Siti tadi, ibu ada memberikan saran kepada Siti, yaitu sarannya sebaiknya gaun yang panjang itu tidak dilipat, tetapi digantung. Nah, sekarang adik-adik, ada yang tahu kalimat saran itu seperti apa? Kakak kasih tahu ya, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, usulan, atau anjuran yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan awal. Ciri-ciri kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, dan usahakan. Adik-adik, sekarang kakak mau kalian amati permasalahan berikut ini. Di sini, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira saran apa yang tepat ya untuk Udin? Jadi, contoh saran yang harus kita berikan kepada Udin adalah sebaiknya Udin tidak membeli baju. Karena apa? Karena baju Udin masih banyak dan masih bagus. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini yaitu dari pembelajaran hari ini, kita harus bersyukur atas pakaian yang kita miliki dengan cara menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan mencucinya agar tidak cepat rusak. Dan kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita dalam berpakaian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, kakak mau ajak kalian buat nyanyi bersama. Yuk kita nyanyi bersama. Awalnya muncul kepalaku, lalu kedua tanganku, ku tarik bawah bajuku, horeku bisa pakai baju. Setelah ku selesai mandi, ku pilih baju sendiri, ku tata dengan teliti, aku pakai baju sendiri. Awalnya muncul kepalaku, lalu kedua tanganku, ku tarik bawah bajuku, horeku bisa pakai baju. Setelah ku selesai mandi, ku pilih baju sendiri, ku tata dengan teliti, aku pakai baju sendiri. Awalnya muncul kepalaku, lalu kedua tanganku, ku tarik bawah bajuku, horeku bisa pakai baju. Setelah ku selesai mandi, ku pilih baju sendiri, ku tata dengan teliti, aku pakai baju sendiri.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kakak, terima kasih, dadah.